Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkesempatan untuk berkumpul secara virtual pada mata kuliah perkembangan peserta didik, khususnya pada pertemuan ketiga dengan materi tahap perkembangan peserta didik. Kemudian salawat dengan salam kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Di mana beliau telah membawa kita dan mengarahkan kita untuk menjadi manusia seutuhnya dengan menggunakan akal dan fikiran dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Baiklah, langsung saja di sini yang akan kita bahas pertama adalah tahap perkembangan peserta didik yang dibagi dalam 3 tahap, tahap anak, remaja, dewasa, dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan. Sekarang kita akan membahas teori tahap perkembangan oleh Robert Havigars dengan nama teorinya adalah Development Task Theory, di mana dia di sini membagi 6 tahapan yang dimulai dari tahap kanak-kanak sampai lansia nantinya. Nah, pada masa kanak-kanak dan bayi, pada tahap pertama, anak-anak atau bayi akan belajar berjalan, kemudian mengambil makanan padat. Konsep di sini adalah bagaimana bayi dapat melatih kemampuan motorik mereka dan sensorik mereka, khususnya dalam menggerakkan anggota tubuh. Dalam menggerakkan anggota tubuh di sini, atau belajar motorik di sini, atau melatih motoriknya di sini adalah dengan belajar berjalan, di mana dimulai dari tahap menelungkup pada bayi, kemudian duduk, kemudian belajar tatah dinding atau belajar menggunakan bantuan dinding atau benda-benda yang lainnya. Kemudian ia belajar berjalan dan selanjutnya ia akan belajar berlari. Kemudian mereka juga akan belajar mengambil makanan yang ada di sekitarnya, khususnya makanan padat. Untuk makanan padat di sini berguna untuk bagaimana ia melatih bagian otot pada tenggorokan yang berguna nantinya akan melatih dia agar dapat belajar berbicara. Kemudian belajar mengontrol eliminasi atau urin dan fekal di sini. Langsung saja, kemudian pada tahap anak-anak ini mereka juga belajar tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana nanti orang tua atau orang dewasa sekitarnya akan mengajarkan bahwa ciri laki-laki seperti ini, kamu laki-laki dan dia perempuan. Namun tidak spesifik sampai penjelasan tentang apa itu organ tubuh, bukan seperti itu. Hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian membentuk konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik mereka. Kemudian belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan mengembangkan hati nurani. Jadi di sini anak akan diajarkan mengenalkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Namun tidak semuanya, tapi hanya sekedar dasar-dasarnya saja. Seperti contoh, tidak boleh mengambil makanan langsung, harus izin dulu dengan orang si pemilik, atau mengambil makanan menggunakan tangan kanan, dan segala macam. Kemudian belajar mengadakan hubungan emosi, mungkin seperti contoh antara kasih sayang seorang orang tua dengan anaknya. Kemudian masuk pada masa yang kedua atau middle childhood atau masa sekolah, di mana di sini pada masa ini anak akan diajarkan atau belajar membangun perilaku yang sehat. Seperti contoh, belajar menggosok gigi, mandi, menggunakan pakaian yang bersih, selalu menjaga kebersihan tubuh ketika beraktivitas di luar atau khususnya di sekolah. Kemudian belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang luar biasa. Jadi di sini di sekolah, khususnya pada masa kanak-kanak, taman kanak-kanak atau TK, mereka akan dikenalkan dengan alat permainan yang memerlukan keterampilan fisik. Nah, seperti contoh ada jungkat-jungkit, tali temali, manjat-memanjat, dan segala macamnya. Khususnya di sini adalah fokusnya atau substansi dari mainan yang ada di taman kanak-kanak itu adalah membantu peserta didik untuk mempelajari atau meningkatkan keterampilan fisik mereka. Kemudian belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar peran sosial terkait dengan laki-laki dan perempuan atau maskulinitas dan feminitas. Kemudian masuk pada lanjutan pada middle childhood tadi. Kemudian dalam mereka mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada taman kanak-kanak, siswa akan dikenalkan cara membaca,
Kemudian membangun moralitas, hati nurani dan nilai-nilai, pencapaian kemandirian, membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi yang ada di sekolah. Kemudian masuk pada tahap remaja, di mana setelah tahap kanak-kanak kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu masa tahap adolescence atau remaja. Di sini peserta didik akan diminta untuk mampu membina hubungan yang baru yang lebih dewasa dengan teman sebaya, baik laki-laki dan maupun perempuan. Kemudian pencapaian peran sosial, maskulinitas atau feminitas. Jadi di sini untuk 2 poin pertama ini bagaimana si remaja mampu mengenali dan memahami kondisi lingkungannya dan berusaha beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu sebagai seorang laki-laki pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian anak-anak atau remaja juga dikenalkan bagaimana berperan layaknya sebagai seorang laki-laki, berperan sebagai orang laki-laki, dan perempuan berperan sebagai seorang perempuan. Nah, di sini tahap ketiganya adalah pencapaian kemandirian emosi dari orang tua dan orang lain. Jadi di sini cenderung remaja untuk menarik diri dari lingkungan orang dewasa dan mendekatkan diri dan membentuk kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar yang sesuai dengan seumuran mereka. Jadi cenderung, maka di sini bisa sering kita lihat adanya geng-geng pada remaja. Itu hal yang biasa. Nah, maka di sini pembentukan kelompok-kelompok di sana salah satunya adalah pencapaian kemandirian emosi dari orang tua atau orang lain. Kemudian pencapaian kemandirian dalam mengatur keuangan, menerima keadaan fisik, dan menggunakan cara efektif, memilih dan mempersiapkan pekerjaan. Jadi di sini pada masa remaja atau SMP atau SMA sederajat, remaja diminta sudah untuk menentukan dan memilih dan mempersiapkan apa saja pekerjaan yang akan dia geluti nantinya. Nah, ketika mereka telah menentukan, maka persiapan mereka adalah dengan mendalami bidang-bidang ilmu, khususnya pendidikan atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan yang mungkin nanti, bukan yang mungkin, yang sudah ia tetapkan ketika ia sudah dewasa nantinya. Kemudian persiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, makna di sini adalah bagaimana seorang remaja sudah mulai menilai, mempunyai nilai dan pertimbangan, dan kemudian mengenali pasangan-pasangannya, maksud lawan jenisnya, dan sudah menentukan perempuan atau laki-laki yang baik itu seperti apa nantinya. Jadi di sini dia sudah menentukan seperti apa nanti karakteristik dari pasangannya. Kemudian membangun keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga negara. Kemudian pencapaian tanggung jawab sosial, memperoleh nilai-nilai dan sistem etik sebagai penentu dalam berperilaku. Nah, jadi konsep dari remaja di sini adalah bagaimana peran dari seorang perempuan, orang tua maupun guru memfasilitasi dan tetap di bawah kontrol mereka. Nah, jadi remaja memang diberikan ruang untuk bergerak bebas, namun tetap dalam koridor atau pantauan dari orang tua maupun guru. Kemudian masuk pada masa dewasa muda. Di sini pada dewasa muda ini khusus berumur antara dari 21 mungkin sampai 30. Nah, setelah masuk 30 sudah masuk dewasa muda, dewasa awal mungkin. Jadi di sini dia sudah mulai ada yang sudah menikah, memilih pasangan dan menetapkan langsung menikah, belajar hidup bersama orang lain sebagai pasangan, mulai berkeluarga, memiliki anak dan membesarkan, kemudian mengatur rumah tangga, mulai bekerja, mendapatkan tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan kelompok sosial yang cocok. Bisa jadi kelompok pekerjaan dan segala macam. Kemudian masuk dewasa lanjut, di sini orang yang sudah masuk dewasa lanjut mendapat tanggung jawab sosial dan sebagai warga negara membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarga. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bagaimana pada masa middle age ini individu harus mampu membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarganya mungkin dengan mencari dan meningkatkan kualitas pekerjaannya dan bagaimana cara mengatur keuangan. Kemudian membimbing anak dan remaja untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan menyenangkan. Kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang, membina hubungan dengan pasangan sebagai individu, mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang mungkin bertambah umurnya. Kemudian masuk usia lanjut, bagaimana seorang individu mampu menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatannya karena mereka sudah masuk pada masa pensiun. Kemudian menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan keadaan kehilangan, mungkin ada yang sudah kehilangan pasangannya, baik itu suami maupun istri. Nah, di sini cenderung kalau seandainya orang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi usia lanjut ini, maka